Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami memaparkan materi kami tentang peran bioteknologi dalam pembuatan pupuk hayati. Sebelum itu kami perkenalkan diri. Saya sendiri Leonardus Pauktae, NPM 52 180023. Teman saya Yohana Gabriela Manek, NPM 52 200044. Regina Seuk, NPM 52 180051. Program Studi Kimia, Fakultas Pertanian Universitas Timur, Kemenanam 2022. Pendahuluan terdiri ada dua bagian. Yang pertama pupuk organik dan pupuk hayati. Pupuk organik yang berasal dari semua jenis bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi hara tersedia bagi tanaman. Kemudian pupuk hayati, inokula yang berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk menambah hara tertentu atau memfasilitas tersedia hara dalam tanah bagi tanaman. Kemudian manfaat di bidang pertanian ada beberapa bagian. Yang pertama, pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah, yaitu dibagi atas 3. Yang pertama, dibagi atas 4, nitrogen, fosfor, sulfur, dan logam-logam. Kemudian yang kedua, pemeliharaan kesehatan tanah, yaitu mikrobia penekan organisme pengganggu tanaman. Kemudian pemulihan kesehatan tanah, yaitu mikrobia pendekomposisi atau penyerap senyawa-senyawa toksik terhadap makhluk hidup. Kemudian pemacuan pertumbuhan tanah, yaitu mikrobia penghasil fitohormon. Kemudian komponen dasar pupuk hayati. Yang pertama, mikrobia fungsional, medium perbanyakan mikrobia, bahan pembawa atau karier mikrobia, bahan pengemas atau packaging material. Kemudian berikut mikroba fungsional jamur dan bakteri. Dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, mikroba penambat N dan pelarut P, dihasilkan simbiosis dan non-simbiosis, pengikat N dan melepaskan P dan dari fiksasi di dalam tanah. Yang berikut mikroba penghasil stimulan pemacu pertumbuhan tanaman. Kemudian mikroba pengurai, penguraikan bahan organik menjadi unsur hara tersedia atau mikro dan makro. Yang berikut mikroba penambat nitrogen secara non-simbiotik. Spesies bakteri anaerob penambat nitrogen non-simbiotik, yaitu termasuk dalam genus Azobacter dan Azopyrillium. Sedangkan yang bersifat anaerob adalah Clostridium. Azobacter hidup di rizosfer tanaman di lahan kering. Clostridium hidup di tanah tergenang atau tanah sawah. Azopyrillium hidup di permukaan atau tanah akar. Bakteri-bakteri ini yang pertama tidak bersimbiosis dengan tanaman inang. Yang kedua, bakteri yang memfiksasi nitrogen paling banyak yang dapat di daerah sekitar akar atau rizosfer, karena bakteri-bakteri ini memanfaatkan tanaman akar sebagai sumber energinya. Dapat kita lihat pada gambar adalah contoh Azotobacter dan Clostridium. Yang berikut mikorrhiza. Mikorrhiza adalah cendawan yang bersimbiosis dengan tumbuhan, yang berfungsi untuk
meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen serta meningkatkan laju pertumbuhan. Peningkatan gaya serap air dan hara terdapat pada unsur fosfor, tembaga, seng, kalium, belerang, amonium, molibdenium. Yang kedua, penurunan stres tanaman akibat infeksi patogen akar, kondisi tanah salin, kelembaban tanah yang rendah, peningkatan toleransi tanaman terhadap defisiensi hara dan toksisitas terdapat pada unsur aluminium, besi, seng, mangan, dan meningkatkan fotosintesis, produksi hormon organik dari akar serta permeabilitas membran terhadap lintasan hara. Ini adalah contoh gambar mikorrhiza. Proses kerja biofertilizer yang terbagi atas 4, yaitu isolation dan screening, 2 cultivation, 3 mixing with carrier media, and 4 to packing. Pertama, isolation dan screening. Gambar yang pertama adalah betil akar disterilkan, dipecah, dilarutkan, dan fisiologis steril atau diambil cairannya menggunakan OC. Yang kedua, akar bambu tanpa tanah yang menempel diambil kemudian dilarutkan dalam fisiologis steril. Yang ketiga, isolasi bakteri menggunakan strik atau sprit atau pour plate, kemudian screening mikroba fungsional. Yang kedua, cultivation. Kultur mikroba secara umum. Terlihat pada gambar. Kultur dipanen tetapi tanpa harus memisahkan selnya dari medium karena nantinya kultur cair tersebut akan dicampurkan dengan bahan pembawa atau carrier. Yang berikut fermenter sederhana. Komponen terdapat 4, yaitu aerator, 2 desinfektan, 3 filter, 4 media. Terlihat pada gambar dapat dibuat dengan metode sederhana bersumber dari perakaran tanaman sehat atau mikroorganisme. Fermenter sederhana. Komponen yang pertama aerator, yang kedua desinfektan, yang ketiga filter, yang keempat media. Dapat dibuat dengan metode sederhana bersumber dari perakaran tanaman sehat atau mikroba komersial. Yang berikut packing. Pengemasan tergantung dari karir. Yang pertama, pengemasan dapat menggunakan aluminium foil, kedap udara untuk karir pit, tepung zeolit agar menjaga dari kontaminasi. Yang berikut, bila pupuk berupa cair, menggunakan botol bersegel dan tidak transparan. Yang berikut, pupuk mikorrhiza dengan zeolit ukuran besar dapat mengukan kurang. Standar mengecekkan pupuk kualitas hayati sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Permentan nomor 70 tahun 2011. Yang berikut, mixing with carrier media, bahan pembawa atau carrier material. Kultur selanjutnya dicampurkan dengan bahan pembawa atau carrier material. Contohnya gambut, lignit, arang, zeolit, vermiculit, dan lain-lain. Karakteristik bahan pembawa yang pertama, mempunyai kemampuan menahan air yang tinggi. Yang berikut, tidak toksik terhadap mikrobia, mendukung pertumbuhan mikroba, secara umum steril atau mudah disterilkan, bahan mudah diperoleh dengan harga murah,
secara umum mempunyai komposisi seragam, mudah diatur pH-nya, mudah didegradasi, tidak mencemari lingkungan, mudah melepaskan mikroba jika digunakan di tanah, mudah dicampur dan dikemas. Yang berikut kesimpulan. Kemajuan di bidang bioteknologi menyebabkan identifikasi dan karakterisasi mikroorganisme unggulan, hubungan kekerabatan dan tingkat kompatibel mikroorganisme dapat dilakukan secara molekuler sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat. Produk mikroorganisme yang terformulasi dapat terdiri dari beragam jenis mikroorganisme yang kompatibel sehingga memberikan pupuk hayati yang lebih optimal. Pupuk hayati memiliki peran penting dalam memperbaiki kesuburan tanah, dapat meningkatkan kesehatan tanah, memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produk tanaman. Residu pupuk hayati pada tanah dan hasil tanaman aman bagi kesehatan manusia. Sekian dan terima kasih.